Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Adina Mutiara Widya Putri dengan NRP 50012111153 dari kelas Seismologi A. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan jawaban EAS EAS seismologi saya. Untuk yang pertama, nomor satu, dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan EAS berikut sendiri dan jika hasil pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia diberi nilai 0. Jadi untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 2 di sini, untuk lapisan ke satu itu FS-nya 300 hanya 20. Yang selanjutnya ada di soal tabel. Untuk yang A, ini merupakan hasil dari grafiknya. Lalu eh, persamaan dan perbedaan dari aplikasinya itu, persamaan dari kedua aplikasi tersebut yaitu dapat terlihat bahwa keduanya sama-sama memiliki tiga puncak dengan nilai frekuensi yang sama juga. Hanya saja nilai theoretical amplification-nya berbeda di mana 2E1 per 2EN lebih kecil daripada 2E1 per EN plus FN. Untuk yang B, di sini dampingnya diganti dengan 5% dan 15%. Untuk yang pertama di sini ada yang dengan damping 5%, lalu gambar selanjutnya dengan damping 15%. Jadi untuk pengaruh perubahan damping terhadap amplifikasi tanah yaitu dari hasil plot kedua damping dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai damping tanah akan menyebabkan penurunan pada nilai amplifikasi tanahnya. Hal ini terjadi karena damping tanah akan menyerap energi gelombang gempa bumi, sehingga gelombang gempa bumi yang mencapai permukaan tanah akan memiliki energi yang lebih kecil. Lalu di sini selanjutnya nomor 3. Jadi nomor 3 di sini tuh ada 3 lapisan. Yang FS1-nya itu bakal diganti-ganti dengan 50, 100, dan 200. Untuk yang FS1-nya diganti dengan 50 itu dapat dilihat sebagai grafik berikut. Lalu gambar sebelahnya ini FS1 dengan 100 meter per second, lalu selanjutnya ini yang 200. Kesimpulan yang bisa diambil itu bahwa peningkatan Fs akan menyebabkan penurunan amplifikasi. Hal ini karena Fs yang tinggi menunjukkan bahwa tanah memiliki kekuatan yang tinggi. Tanah yang kaku akan menyerap lebih banyak energi gelombang gempa bumi, sehingga gelombang gempa bumi yang mencapai permukaan tanah akan memiliki energi yang lebih kecil. Lalu untuk soal selanjutnya yang B itu, hitung Fs30 masing-masing kasus dan dapat diklasifikasi sebagai batuan atau tanah jenis apa. Jadi untuk rumus dari Fs30-nya ini itu sebagai berikut. Diketahui H1-nya itu 20, H2-nya 30, H3-nya tidak ada, atau lapisan ketiga tidak ada. Fs1-nya itu 50, 100, dan 200, lalu Fs2-nya 300, Fs3-nya 400. Untuk yang Fs1-nya 50 meter per second itu didapatkan 60 meter per second. Nah, dari yang 50 meter per second ini, kategori tanahnya termasuk kategori tanah lunak atau SE. Nah, untuk yang selanjutnya yang 100 meter per second itu merupakan kategori tanah lunak atau SE. Lalu untuk yang 200 itu termasuk kategori tanah sedang atau SD. Lalu nomor yang selanjutnya itu ada nomor 4. Dari nomor 4 ini ada 3 lapisan. Fs-nya 100, 300, 400, lalu hanya H1-nya itu bisa 10, H1-nya itu ada 10, 50, dan 100. Nah, jadi yang bisa dilihat sebagai berikut itu untuk gambar yang pertama ini ada dengan H1-nya 10,
itu didapatkan grafik sebagai berikut. Lalu dengan H1-nya 50 didapatkan grafik sebagai berikut. Dan yang ketiga, kalau H1-nya 100 itu didapatkan grafik sebagai berikut. Lalu kesimpulan yang bisa diambil yaitu di mana semakin besar nilai ketebalan lapisan tanah menyebabkan grafik menjadi semakin rapat. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tebal lapisan tanah, semakin besar amplifikasi tanah. Hal ini karena gelombang gempa bumi akan mengalami refleksi dan refraksi ketika melewati lapisan tanah. Lapisan tanah yang lebih tebal akan menyebabkan refleksi dan refraksi gelombang gempa bumi yang lebih besar, sehingga amplifikasinya akan lebih besar. Lalu selanjutnya, hitung Fs30 masing-masing kasus dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa. Untuk yang 10, H1-nya 10 itu eh, termasuk kategori tanah lunak. Mendapatkan rumus sebagai berikut. Lalu untuk yang H1-nya 50, itu juga termasuk kategori tanah lunak. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk yang H1-nya yang 100 itu juga termasuk kategori tanah lunak atau SE. Dan didapatkan perhitungan sebagai berikut. Untuk yang nomor terakhir di nomor 5, itu ada tabel dengan ketebalan, kedalaman, PP, dan VS. Untuk yang soal nomor yang A itu, tentukan Fs30 dari FKSH12 dan dapat diklasifikasikan sebagai batuan atau tanah jenis apa. Untuk yang A sendiri ini didapatkan rumus sebagai berikut, dan hasilnya itu 326,50 dan termasuk klasifikasi eh, bagi klasifikasi tanah sedang atau SD. Lalu untuk yang B, tentukan theoretical soil amplification-nya. Itu pada lapisan pertama didapatkan hasil 1,73. Jadi untuk selanjutnya menggunakan rumus yang sama, itu didapatkan tiap lapisannya itu, yaitu yang pertama tadi 1,73, lalu 1,82, 2,18, dan 2,42. Berikut merupakan grafik yang didapatkan dari soal nomor 5 ini. Lalu selanjutnya yang C itu tentukan empirical soil amplification. Kalau gambar yang sebelumnya tadi itu kan theoretical soil amplification, lalu yang ini empirical soil amplification. Didapatkan grafik sebagai berikut. Untuk yang pertanyaan yang D, jelaskan persamaan dan perbedaan soil amplification dari perhitungan nomor B dan C serta berikan penjelasan. Jadi untuk penjelasannya itu yaitu kedua metode atau teoritik dan empiris sama-sama metode yang digunakan untuk menentukan amplifikasi tanah pada berbagai frekuensi gelombang gempa bumi. Perbedaannya adalah metode teoritik menggunakan model tanah yang ideal, sedangkan metode empiris menggunakan data hasil pengukuran di lapangan. Sehingga metode teoritik akan lebih akurat dalam menentukan amplifikasi tanah pada frekuensi yang tinggi daripada metode empiris. Baik, sekian penjelasan EAS seismologi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang saat menjelaskan. Terima kasih Pak Saifuddin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.